Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wulan Citra Alicia, biasa dipanggil Citra. Aku dari Prodi Sosiologi. NIM aku 2509103021134. Di sini aku mau bahas sesuatu yang pasti udah sering kita dengar, tapi kadang kita belum sadari betapa pentingnya potensi bahasa Indonesia untuk jadi bahasa internasional. Tahukah kamu, bahasa Indonesia yang kita gunakan setiap hari, dulunya adalah bahasa rakyat jelata? Pada masa kerajaan dan penjajahan, bahasa resmi adalah bahasa Belanda atau bahasa daerah bangsawan. Tapi segalanya berubah pada 28 Oktober 1928, saat Sumpah Pemuda dikumandangkan. Para pemuda dari berbagai suku dan daerah berikrar, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipahami dijadikan dasar. Bahasa ini menjadi simbol persatuan bangsa di tengah keberagaman. Dan pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara. Dari yang dulu dipandang rendah, kini jadi bahasa yang menyatukan lebih dari 270 juta jiwa. Inilah kisah singkat bahasa Indonesia, bukan sekadar alat komunikasi, tapi lambang perjuangan. Kita tahu bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu bangsa, tapi ternyata nggak cuma penting di dalam negeri. Bahasa kita juga punya peluang besar buat dikenal dan dipakai secara global. Ada beberapa alasannya. A few minutes later. Yang pertama, penuturannya banyak banget. Lebih dari 270 juta orang pakai bahasa Indonesia setiap hari. Bahkan di luar negeri seperti Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat, udah banyak sekolah dan universitas yang ngajarin bahasa Indonesia. Artinya, makin banyak orang di dunia yang tertarik buat belajar bahasa kita. Yang kedua, posisi Indonesia itu sangat strategis banget di antara dua benua dan dua samudra. Jadi Indonesia tuh jadi jalur paling penting perdagangan dan kerjasama internasional. Nah, dengan makin seringnya hubungan antar negara, bahasa Indonesia juga peluang dipakai di bidang ekonomi, pariwisata, dan diplomasi. Dan yang ketiga, budaya Indonesia super kaya dan beragam. Dari adat, musik, kuliner, sampai film dan konten digital, semua itu bikin dunia penasaran sama Indonesia. Dan lewat budaya itu juga, bahasa Indonesia ikut dikenal dan disukai oleh luar negeri. Keempat, bahasa Indonesia itu gampang dipelajari, nggak ribet kayak beberapa bahasa lain yang punya banyak aturan tata bahasa. Struktur kalimatnya sederhana dan logis, makanya banyak orang asing yang bilang belajar bahasa Indonesia itu cepat banget bisa. Dan yang kelima, ada juga dukungan dari pemerintah lewat program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Program ini udah dijalankan di banyak negara buat ngenalin bahasa Indonesia lewat pendidikan dan diplomasi budaya. Keren kan? Jadi dari semua hal itu, mulai dari jumlah penutur yang besar, posisi strategis, budaya yang mendunia, bahasa yang mudah dipelajari, sampai dukungan pemerintah, jelas banget kalau bahasa Indonesia punya peluang besar jadi bahasa internasional di masa depan. Tapi tentu saja itu butuh kerjasama kita semua. Kita sebagai generasi muda harus bangga pakai bahasa Indonesia dan juga bantu ngenalin ke dunia lewat media sosial, karya kreatif, dan komunikasi lintas budaya. Sekian penjelasan dari aku, semoga bisa bikin kita makin cinta dan bangga sama bahasa Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang tahu potensi luar biasa bahasa kita. Bye-bye.